Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Matematika Bu Eni. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang dimensi 3. Pada dimensi 3 nanti kita akan mempelajari dua hal. Yang pertama adalah tentang kedudukan titik, garis, dan bidang. Dan yang kedua itu adalah tentang jarak. Nah, pada bagian yang pertama ini, nanti kita akan mempelajari tentang titik, garis, dan bidang. Bagaimana definisinya, bagaimana kedudukan antara ketiganya, maka kita simak pembelajaran pada kesempatan kali ini bersama Matematika Bu Eni. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang titik. Nah, apa itu titik? Pasti bukan hal yang asing gitu ya, karena ini sudah sering kita pelajari mulai dari SD, SMP, bahkan sampai SMK. Titik itu tidak bisa kita definisikan begitu ya. Biasanya titik itu dinyatakan dengan tanda noktah ya, dengan tanda noktah. Titik, menamai titik itu dengan menggunakan huruf kapital. Jadi A, B, C, D dengan huruf besar semua. Atau mungkin P, Q, R, S, dan seterusnya. Nah, titik-titik ini juga bisa kita gunakan untuk menamai sebuah bangun. Seperti pada gambar kubus ini. Kubus ini mempunyai nama kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi alas disebutkan dulu baru atapnya. Perhatikan kubus A, B, C, D, F, G, H di samping. Maka titik-titik pada kubus A, B, C, D, F, G, H ini itu adalah titik A, titik B, titik C, titik D. Titik-titiknya ini ya. Kemudian berikutnya adalah garis. Apa itu garis? Ya. Garis itu dibentuk minimal dari dua titik. Ya, garis itu adalah himpunan dari titik-titik yang mempunyai panjang tak terhingga, tetapi tidak mempunyai lebar atau tebal. Perhatikan pada kubus ini. Garisnya apa saja yang terlihat pada kubus A, B, C, D, F, G, H? Nah, ada garis AB dibentuk oleh dua titik ya, AB minimal oleh dua titik, atau himpunan dari titik-titik, berarti kan lebih dari dua gitu ya, lebih dari dua. Ada garis AB, ada garis CG, ini disebut garis yang terletak pada sisi kubus atau rusuk kubus. Kemudian ada juga BG. BG ini disebut sebagai diagonal sisi. Contoh diagonal sisi yang lain apa? Bisa CF, bisa EG, bisa HG, bisa ED, bisa AH, gitu ya. Jadi diagonal dalam satu bidang itu disebut diagonal sisi atau diagonal bidang. Kemudian ada garis AG. Nah, garis AG ini kan menghubungkan dua bidang. Garis yang terletak di dalam ruang maka disebut sebagai diagonal ruang. Contoh yang lain apa? Bisa HB, bisa DF, bisa EC, dan seterusnya. Itu disebut dengan garis. Kemudian bidang. Berarti bidang itu pengertiannya lebih luas dari titik dan garis gitu ya. Bidang itu adalah himpunan titik-titik yang memiliki luas tak hingga. Jadi mempunyai luas. Kalau tadi garis, himpunan titik-titik yang hanya mempunyai panjang saja, gitu ya. Sedangkan bidang itu mempunyai luas. Wakil bidang adalah bagian dari bidang yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Kalau garis hanya mempunyai panjang, kalau bidang selain mempunyai panjang, dia juga mempunyai lebar. Contohnya apa? Bidang pada kubus A, B, C, D, F, G, H ini. Nah, ini bidang A, B, C, D. Bidang A, B, C, D disebut sebagai bidang alas.
Kemudian DCGH. DCGH juga bidang, ini disebut di bidang samping ya, bidang samping belakang nih. Kemudian yang lainnya ada bidang BDG, ini juga bidang karena mempunyai luas. Bidangnya berupa segitiga terletak di dalam ruang kubus ABCDEFGH. Itu disebut dengan bidang. Bagaimana kedudukan titik, garis, dan bidang? Gitu ya. Nah, nanti kedudukannya itu ada kedudukan titik dan garis, kemudian titik dan bidang, ada 2 buah garis, ada kedudukan garis dan bidang, ada kedudukan 2 bidang. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu, bagaimana kedudukan titik dengan garis, dan seterusnya. Yang pertama adalah kedudukan titik dan garis. Bagaimana kedudukan antara titik dan garis? Nanti ada 2 ya, yaitu yang pertama titik terletak pada garis. Jadi titik itu dilalui oleh garis, gitu ya. Titik itu akan dilalui oleh garis. Contohnya apa? Titik yang terletak pada garis, berarti titik tersebut dilalui oleh garis. Contohnya titik B. Nah, titik B ini terletak pada garis AB. Titik B juga terletak pada garis BC. Titik B juga terletak pada garis BF. Jadi dilalui oleh garis tersebut, disebut titik terletak pada garis. Ini misalnya titik P. Titik P terletak di mana? Titik P terletak pada garis CG. Jadi karena apa? Karena titik P itu dilalui oleh garis CG. Titik Q. Titik Q itu terletak pada garis AB. Kenapa? Karena ketika AB-nya itu diperpanjang, akan dilalui titik Q-nya, akan melalui titik Q. Sedangkan titik di luar garis, ya, sedangkan titik di luar garis itu ada titik C di luar garis AD. Karena titik C itu tidak akan dilalui oleh garis AD meskipun garis AD-nya itu diperpanjang. Titik C terletak di luar garis AD. Contoh yang lain. Nih, tadi ya, ketika diperpanjang tidak dilalui. Titik P terletak di luar garis BF. Ini juga ketika diperpanjang, ya, ketika diperpanjang garisnya maka tidak dilalui, tidak akan melalui titik P, maka dikatakan titik P itu terletak di luar garis BF. Yang kedua, kedudukan titik pada garis. Kedudukan titik pada garis nanti juga dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah titik terletak pada bidang. Sama ya, seperti titik pada garis, titik pada bidang itu adalah titik yang dilalui oleh bidang itu, atau bidang yang melalui titik B misalnya. Perhatikan, bidang ABCD. Titik B terletak di bidang ABCD. Karena titik B ini dilalui oleh bidang ABCD. Nah, seperti ini. Kemudian titik P pada bidang DCGH. Titik P tadi di antara CG ya. Titik P terletak pada bidang DCGH. Nah, dilalui oleh bidang tersebut. Ini namanya titik terletak pada bidang. Sedangkan, nah, titik Q, perhatikan titik Q. Titik Q ini juga terletak pada bidang ABCD. Kenapa? Karena ini ketika diperlebar, diperluas, maka akan melalui titik Q. Maka dikatakan titik Q terletak pada bidang ABCD. Titik di luar bidang, berarti titik tersebut tidak dilalui oleh bidang. Contohnya apa? Titik C terletak di luar bidang ADHE. Perhatikan bidang ADHE. Nah, titik C terletak di luar bidang ADHE. Karena ketika ini diperluas, diperpanjang, diperlebar, tidak akan melalui titik C. Maka titik C dikatakan di luar bidang ADHE.
titik P di luar bidang BDG. Kita buat bidang BDG. Nah, titik P ini terletak di luar bidang BDG. Oke, jelas ya. Berikutnya, kedudukan dua garis. Kedudukan dua garis nanti ada 4 ya, ada 4 bagian. Apa saja? Yang pertama adalah saling berhimpit. Saling berhimpit itu kan berarti kan saling nempel. Titik persekutuannya lebih dari 1. Contohnya garis AB dengan garis AB. Kan berhimpit sama garisnya. Kemudian garis AB dengan garis BQ. Misalnya Q-nya di sini ya. Garis AB berhimpit dengan garis BQ. Ya, berhimpit. Karena AQ itu perpanjangan dari garis AB, sehingga dikatakan garis AB itu berhimpit dengan garis BQ. Selain berhimpit, ya, nanti ada saling sejajar. Bagaimana kedua garis dikatakan sejajar? Sejajar itu kan mempunyai kemiringan yang sama. Kalau dua garis mempunyai kemiringan yang sama, otomatis dia tidak akan pernah bertemu. Kalau tidak pernah bertemu, berarti dia tidak mempunyai titik perpotongan. Jadi garis yang tidak mempunyai titik perpotongan, maka dia dikatakan sejajar. Contohnya, garis AB dengan garis DC. Ya, ketika kita perpanjang, dia tidak akan pernah berpotongan. Maka dikatakan garis AB sejajar dengan garis DC. Contoh yang lain, EH dengan FG. Ini juga sejajar, ketika diperpanjang, ternyata tidak mendapatkan titik perpotongan. Maka dikatakan kedua garis saling sejajar. Yang ketiga, saling berpotongan. Apa yang dinamakan saling berpotongan? Berarti kedua garis dikatakan saling berpotongan jika mempunyai minimal satu titik potong, gitu ya. Satu titik potong mempunyai perpotongan atau titik yang dilalui oleh kedua garis. Contohnya garis AB dengan garis BC. Nah, ini ketika diperpanjang maka ada titik perpotongannya, yaitu di titik B. Mempunyai titik persekutuan, ya, mempunyai titik persekutuan. Contoh yang lain, EG dan AP. EG dan AP. AP. Nah, terlihat ya, ini tidak berpotongan ya, tidak berpotongan. Tetapi ketika kita perpanjang garisnya, dia akan berpotongan di satu titik. Maka ini disebut saling berpotongan. Berarti kalau saling berpotongan, dia tidak sejajar. Kalau tidak sejajar, berarti saling berpotong. Mempunyai titik persekutuan. Ada garis saling berhimpit, saling sejajar, saling berpotongan, ada lagi. Yang keempat adalah saling bersilangan. Bagaimana kedua garis dikatakan saling bersilangan? Jika kedua garis itu tidak sejajar dan tidak berpotongan. Artinya apa? Kedua garis itu kemiringannya tidak sama, tetapi dia tidak mempunyai titik perpotongan atau persekutuan. Contohnya bagaimana? Perhatikan garis BC dengan DH. Nah, ini ya, BC dengan DH. Ketika ini kan dilihat kemiringannya tidak sama. Tetapi kalau ini kita perpanjang, apakah akan berpotongan? Tidak, gitu ya. DC dengan DH tidak berpotongan. Ada lagi contohnya, AP dengan BG. Ketika dilihat di gambar, tampak seperti berpotongan. Tetapi kan sebenarnya tidak. Kenapa? Karena dia terletak di beda bidang. Ya, terletak di beda bidang. Ini yang pertama di bidang ini, ya, di bidang BCGF, dan yang satunya terletak di sini, di tengah-tengah ruangnya. Jadi tampak berpotongan, tetapi sebenarnya tidak, karena terletak pada bidang yang berbeda. Itu disebut saling bersilangan. Jadi cirinya kedua garis saling bersilangan itu adalah dia tidak sejajar dan tidak berpotongan.
Kedudukan garis dan bidang. Contoh kedudukan garis dan bidang pada kubus ABCDEFBH. Sama seperti titik, kedudukan garis terletak ada dua ya. Kedudukan garis terletak pada bidang. Jadi bidang BC itu terletak pada garis BC terletak pada bidang ABCD. Ya, terletak pada bidang. Nah, kemudian ada lagi garis AG. Nah, itu terletak pada bidang ACG. Dia terletak pada bidang tersebut. Garis sejajar bidang. Garis yang sejajar dengan bidang. Contohnya apa? Garis BC dengan bidang ADHE. Kenapa dikatakan garis BC ini sejajar dengan bidang? Karena garis BC itu sejajar dengan garis yang menyusun pada bidang ADHE, yaitu garis BC ini sejajar dengan garis AD dan garis EH. Gitu. Contoh yang lain, garis EF sejajar dengan DCGH, EF dengan DCGH. Nah, karena apa? Karena garis GF ini sejajar dengan garis AG, sejajar dengan garis DC, dan semua garis yang terletak di antaranya itu. Kemudian garis memotong atau menembus bidang. Berarti ada titik persekutuannya kalau garis itu memotong atau menembus bidang. Contohnya, garis AB memotong bidang BCGF. Disebut memotong karena ada titik persekutuannya antara garis AB dengan bidang BCGF, yaitu terletak di titik B. Nah, nih titik B terletak titik B memotong garis BCGF. Garis CE memotong bidang BDG. BDG. Nah, ini disebut menembus kalau ini ya. Tidak hanya memotong tapi menembus bidang BDG. Garis CE menembus bidang BDG. Tidak hanya sekedar memotong tapi menembus. Tembusannya di sini nanti. Nah, yang terakhir adalah kedudukan dua buah bidang. Bagaimana kedudukan dua buah bidang pada kubus? Nah, nanti ada bidang yang saling berhimpit. Bidang yang saling berhimpit itu contohnya ABCD dengan bidang ABD. Nah, ini saling berhimpit. Kenapa? Karena semua titik ya dan semua garisnya itu terletak pada bidang tersebut atau dilalui oleh kedua bidang. Saling berhimpit. Ada lagi ABD dengan BCD. Nah, ini ada garis ya. Ada garis yang berhimpit. Tidak hanya satu titik saja, lebih dari satu titik. Yang kedua adalah saling sejajar. Contohnya bidang BCGF dan bidang ADHE. Kedua bidang ini saling sejajar karena mempunyai kemiringan yang sama. Ya. Pertama itu, yang kedua, ketika diperbesar dia tidak akan berpotongan. Ya, tidak berpotongan. Tidak akan pernah berpotongan satu dengan yang lainnya. Contoh yang lainnya bidang BDG dan AFH. Nah, ini ketika diperbesar juga tidak akan berpotongan. Yang ketiga, saling berpotongan. Contohnya ABFE dengan BCGF. Nah, perhatikan. Apakah ada garis perpotongannya? Tidak hanya sekedar titik ya, ada garis perpotongannya atau garis yang dilalui oleh kedua bidang, yaitu garis BF. Garis BF ini merupakan garis perpotongan antara bidang ABFE dengan bidang BCGF.
Kemudian ada bidang ACGE dan BDG. ACGE dan BD. Ini juga saling berpotongan. Terletak di mana perpotongannya? Nah, di sini. Ini kan berada di garis ini terletak pada bidang BDG dengan bidang ACGE. Ya, itu tadi tentang kedudukan titik, garis, dan bidang yang perlu kita pahami ya. Mungkin itu untuk pertemuan pertama kita. Nanti selanjutnya setelah ini kalian mengerjakan tugas ya, tugasnya terkait dengan kedudukan titik, garis, dan bidang. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya dengan pembahasan jarak.